Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Reginald Brilian Esraya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 24783117. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sylvia, yaitu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sylvia Eskom MTI dengan topik pembahasannya itu terkait sistem berbasis web terdistribusi. Nah, untuk tugas kali ini saya diminta untuk eh, membuat video terkait materi 9 dengan minimal durasi 10 menit ya. Nah, di sini saya juga udah nyiapin catatan di HP yang dimana catatan di sini lebih ke kesimpulan yang dipadatkan saja mas saya dengan bahasa saya sendiri. Nah, lanjut di sini ada PPT juga dari dosen pengampu saya yaitu sistem berbasis web terdistribusi yang dibuat oleh Ibu Sylvia Eskom MTI. Nah, di sini ada pada slide kedua itu ada web service. Nah, di sini web service itu eh, adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi yang berbeda melalui jaringan internet atau intranet menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML atau JSON. Metode web service bisa membantu para pengembang membagi aplikasi-aplikasi ke dalam komponen-komponen yang bisa digunakan ulang untuk berbagai kebutuhan. Pada umumnya, web service digunakan untuk menghubungkan dua platform yang berbeda. Nah, pada bagian ini atau pada materi ini, pengertian web service itu tentang cara kerja, karakteristiknya, dan juga komponen, manfaat, sampai dengan arsitektur hingga tahap implementasinya. Nah, jadi untuk tujuan utama web service ini sendiri itu adalah menghubungkan berbagai platform yang berbeda agar bisa saling bertukar informasi. Nah, ini untuk konsep kerja web service ini di saya cuma ada HTTP respon, jadi saya belum bisa ngejelasin. Mungkin kita skip aja langsung ke slide ketiga. Nah, lanjut ada yang namanya eh, di sini konsep ya, konsep cara kerja web service itu sendiri. Nah, pada slide ini tuh ditunjukin untuk masing-masing konsep dari si web service yang kemudian server ini memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respons kembali kepada klien. Jadi inti dari web service adalah komunikasi request dan respons. Nah, ada juga seperti yang dijelaskan pada PPT, web service ini bekerja berdasarkan konsep client server, di mana klien adalah pihak yang meminta data seperti aplikasi mobile atau website, sedangkan server adalah pihak yang melayani permintaan tersebut. Step komunikasi selalu terdiri dari dua bagian, yaitu request, permintaan dari klien, dan juga respons, itu jawabannya dari server. Web server bersifat stateless, artinya servernya ini nggak yang ingat permintaan yang sebelumnya, sehingga step request itu harus membawa informasi identitas yang lengkap seperti token atau API key. Untuk menentukan data apa yang ingin diakses, klien menggunakan endpoint, yaitu alamatnya itu URL spesifik yang mengarah ke results tertentu di server. Nah, lanjut di sini ada eh bentar, ada karakteristik web service ya teman-teman ya. Nah, untuk karakter web service itu adalah yang pertama menurut Walker 2022 itu web service ini memiliki beberapa karakteristik yang utama. Yang pertama itu adalah closely complete, artinya antara klien dan server itu nggak saling bergantung langsung. Nah, yang kedua itu menggunakan open standard seperti HTTP, XML, dan JSON yang juga itu bisa diakses dan dipahami oleh berbagai platform yang eh, menggunakan bahasa pemrogramannya tanpa batasan. Yang ketiga itu ada inter aduh mohon maaf ke close, ada inter tadi sampai mana di sini ya, interoperable yaitu mampu berkomunikasi lintas platform, lintas sistem operasi dan lintas bahasa pemrograman sehingga aplikasi yang dibangun ini dengan teknologi pun tetap bisa saling bertukar data. Yang terakhir atau yang keempat ini nih
web service tuh dirancang tuh biar reusable. Artinya tuh satu layanan yang sama dapat digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membangun ulang fungsi yang sama. Nah, lanjut ada yang namanya self describing yang dimana maksudnya tuh layanan tersebut tuh menyediakan informasi tentang dirinya sendiri hingga klien dapat memahami cara menggunakannya tanpa dokumentasi tambahan yang rumit. Nah, jadi artinya itu web service ini mampu menjelaskan dirinya sendiri sehingga mudah dipahami developer. Kemudian tuh ada yang ada juga uh, discoverable, yaitu layanan dapat ditemukan dan diintegrasikan secara otomatis oleh aplikasi lain. Nah, lanjut di sini ada komponen web service yang dimana yang pertama itu ada XML RPC. Nah, XML RPC ini merupakan protokol yang memungkinkan program memanggil fungsi di komputer lain melalui internet menggunakan XML dan HTTP. Nah, sederhananya sih sebenarnya gini, kita tuh bisa ngejalanin fungsi di server lain seolah-olah fungsi yang ada di komputer kita tuh sendiri. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi kita tuh bisa ngejalanin loh fungsi yang di server server lain seolah-olah fungsi tersebut tuh ada di komputer kita sendiri. Nah, lanjut itu ada fungsi ya. Fungsinya itu XML RPC itu adalah memungkinkan berbagai aplikasi berbeda untuk saling berkomunikasi ya teman-teman ya. Walaupun teknologinya berbeda, aplikasi tetap dapat bertukar data melalui format XML. Nah ini ya, kita ada contohnya nih, XML mengizinkan aplikasi untuk beragam untuk komunikasi. Lanjut juga ada SOAP, yang dimana SOAP ini adalah singkatan dari Simple Object Access Protocol, yang dimana protokol standar ini bertukar informasi dalam bentuk pesan terstruktur menggunakan XML melalui jaringan, umumnya lewat HTTP atau HTTPS. SOAP juga merupakan pengembangan dari XML RPC yang lebih formal, lebih ketat aturannya, dan lebih banyak dipergunakan di lingkungan enterprise dan sistem perbankan. Nah, jadi SOAP itu protokol yang standar untuk pertukaran informasi menggunakan XML. Nah, umumnya itu jaringan yang dipakai itu HTTP dan HTTPS. Nah, juga SOAP ini tuh dia lebih formal dibanding XML sama RPC, XML RPC tadi. Juga banyak digunakan pada sistem enterprise maupun perbankan karena tingkat keamanannya yang super tinggi. Nah, ada juga WSDL, singkatan dari Web Service Description Language, merupakan dokumen berbasis XML yang berfungsi sebagai panduan resmi dari web server itu sendiri. Web service sendiri. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan, bagaimana cara memanggilnya, dan di mana lokasinya. Nah, WSDL ini merupakan sebuah protokol berbasis XML untuk pertukaran informasi pada lingkungan tersebar dan terdesentralisasi. Nah, jadi WSDL ini menjelaskan fungsi layanan ini, cara memanggilnya layanan itu, serta lokasi layanan tersebut. Jadi si tugasnya WSDL ini untuk menjelaskan fungsi layanan dan cara memanggil layanan serta lokasi layanan tersebut. Lanjut ada UDDI yang dimana Universal Description Discovery and Integration adalah sebuah directory atau yellow page untuk web service yang memungkinkan perusahaan atau developer untuk mendaftarkan, mencari dan menemukan web service yang tersedia di internet. Nah, UD ini singkatnya itu dia itu ibarat kayak direktori ya teman-teman. Direktori atau tempat pencarian web service-nya. Nah, developer tuh juga dapat mendaftarkan, mencari dan menemukan web service yang tersedia di internet. Sorry, salah. Jadi developer itu dapat mendaftarkan, mencari dan menemukan web service yang melalui UDI ini, teman-teman. Nah, lanjut. Di sini ada hubungan UDI, WSDL, dan SOAP, teman-teman. Nah, pertama, web service ini dicari melalui UDI, teman-teman. Nah, lanjut itu adalah cara penggunaannya itu dipelajarin sama WSDL. Nah, apa namanya, terus tuh ada SOAP yang dimana tugas dia itu eh, mengkomunikasi eh, mengkomunikasikan gitu loh teman-teman dengan web service-nya itu.
Nih, sesuai dengan ini ya, alurnya ini bisa kalian baca sendiri, cari web service di UDI, baca panduannya, kirim request, terima respons. Nah, lanjut juga ada manfaat penggunaan web service. Nah, di sini singkatnya untuk manfaat dari web service itu adalah integrasi antara sistem. Lanjut juga ada aplikasi berbeda platform itu tetap bisa saling bertukar data. Lanjut ada selain itu juga web service ini dapat digunakan ulang sehingga menghemat waktu pengembangan. Dan juga developer ini nggak perlu ya teman-teman untuk ngebuat semua fitur dari nol karena bisa memanfaatkan layanan yang sudah ada. Nah, ini ya teman-teman ya, kayak ada yang tulisannya reusability atau dapat digunakan ulang menjadi manfaat yang sangat menghemat waktu dan biaya pengembangan. Satu web service sudah bisa dibuat bisa digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membuat ulang fungsi yang sama. Tuh ya teman-teman ya. Lanjut ada eh, manfaat eh, web service, masih kita lanjut di sini. Eh, web service ini juga mendukung ya teman-teman ya. Inter 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 interoperabilitas antara teknologi yang berbeda. Nah, kemudian skalabilitasnya itu sehingga kapasitas layanannya itu dapat ditingkatkan tanpa mengganggu sistem lain. Selain itu, keamanan datanya juga lebih terjamin karena menggunakan autentikasi dan enkripsi, teman-teman. Nah, apa? Nah, jadi singkatnya kalau dirangkum itu kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini keamanan datanya juga lebih terjamin, juga itu ada penghematan biaya terwujud, karena kalian nggak perlu bangun infrastruktur sendiri untuk setiap kebutuhan. Mereka cuma menggunakan web service yang sudah tersedia. Misalnya menggunakan web service Google Maps daripada membangun sistem peta sendiri. Itu contohnya teman-teman. Kayak kalian misalnya mau buat aplikasi, misalnya Maxim gitu ya contohnya. Contoh, kalian tinggal ambil API-nya dari Google atau dari mana gitu tanpa kalian harus ngebuat eh, map peta baru gitu teman-teman. Tapi kalau kalian mau buat lagi nggak apa-apa kok. Nah lanjut itu di sini juga ada arsitektur web service yang dimana arsitektur web service ini eh, terdiri dari tiga ya teman-teman ya. Terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, service provider, uh, juga service registry, ada juga service requester. Yang dimana service provider ini adalah pihak yang membuat dan menyediakan web service. Service provider bertugas membangun layanan, mendaftarkannya, dan memastikan layanan tersebut bisa diakses oleh pihak lain. Lanjut, ada juga service registry, di mana uh, maksudnya adalah service register ini direktori atau tempat pendaftaran web service yang dahulu diperankan oleh UDI. Service register ini berfungsi sebagai perantara antara penyedia dan pengguna layanan, menyimpan informasi tentang web service yang tersedia beserta cara mengaksesnya. Service requester adalah pihak yang mencari dan menggunakan web service. Requester mencari layanan yang dibutuhkan melalui registry. Mempelajari cara penggunaan melalui USDL, lalu berkomunikasi dengan provider menggunakan SWAP atau REST. Nah, lanjut, komponen tersebut ini berinteraksi melalui tiga operasi utama, yaitu publish, fin, dan juga bind. Publish adalah proses service provider mendaftarkan web service-nya ke registry agar bisa ditemukan. Fin juga adalah proses service requester mencari web service yang sesuai kebutuhan di registry. Bind itu adalah proses service requester menghubungkan diri dan berkomunikasi langsung dengan service provider setelah menemukan layanan yang dibutuhkan. Sama aja kayak teman-teman, gimana ya? Kayak kalian kalau kalian main game itu biasanya kalian ngebind kan. Bind itu kayak eh, Google, kayak kalian bind Google antara Google dan Mobile Legends teman-teman. Nah, kita praktekkan seumpama dengan itu. Kalau saat umpamanya nggak kalian bind antara Google dan Mobile Legends, itu saat kalian ingin pindah, misalnya saya pakai HP Samsung S25 Ultra. Nih, main Mobile Legend, akunnya nggak saya bind. Terus tiba-tiba saya dibeliin HP baru, iPhone 17 Pro Max misalnya. Saya mau main ini akun yang di S25 Ultra di iPhone 17 Pro Max. Sementara akunnya kan nggak di-bind. Nggak bisa dong mau dimainin di uh, si 17 Pro Max karena nggak kita bind. Nah, makanya dari itu bind itu
adalah sebuah proses requester menghubungkan diri. Nah, menghubungin antara akun Google kalian ke server Mobile Legends agar nantinya saat kalian login pakai Google kalian di HP lain, di perangkat lain, itu dapat terhubung ke akun kalian yang udah kalian mainin itu. Asumsi dalam gamingnya kayak gitulah, teman-teman. Nah, lanjut ada juga 3 perilaku yang berlangsung di dalam microservice ya. Publish itu operasi di mana service provider mendaftarkan web service-nya ke dalam service registry agar bisa diketahui dan ditemukan oleh pengguna lain. Pada tahap ini, provider menyimpan informasi lengkap tentang layanannya, termasuk nama layanan, fungsi yang tersedia, format data, dan alamat aksesnya. Find ini sama aja kayak kalian yang nyari ya teman-teman ya. Operasi di mana service requester mencari web service yang dibutuhkan melalui service registry. Requester mengirimkan kriteria pencarian ke registry, lalu registrasi mengembalikan informasi tentang web service yang sesuai beserta dokumen WSDL-nya sebagai panduan penggunaan. Bind itu adalah operasi di mana service requester menghubungkan diri langsung ke service provider setelah menemukan layanan yang dibutuhkan. Pada tahap ini, requester membaca WSDL untuk memahami cara menggunakan layanan. Lalu mengirim requestnya langsung ke provider menggunakan SOAP atau REST dan menerima responnya. Oke, lalu di sini ada artefak pada web service ya teman-teman ya. Sorry, Nah, jadi di sini uh, kita bakal lanjut ke artefak pada web service ya teman-teman ya. Nah, artefak ini juga merupakan komponen penting dalam implementasi layanan. Layanan memiliki uh, deskripsi yang menjelaskan fungsi, tipe data, operasi, dan lokasi jaringan sehingga mudah digunakan oleh requester. Nah, lanjut di sini juga ada registrasi layanan, yang dimana registrasi layanan ini berkaitan dengan siklus hidupnya implementasi si web service itu. Nah, tahapan ini menjelaskan proses pengembangan web service dari awal hingga siap digunakan ya teman-teman ya. Nah, ini agak blur. Nah, lanjut di sini ada di slide 21 itu ada fase kebutuhan. Yang mana fase kebutuhan ini adalah tahap awal untuk menentukan apa saja kebutuhan sistem sebelum proses pengembangan dimulai. Ada juga fase analisis yang dimana kebutuhan yang sudah dikumpulin ini tadi dipelajarin lagi lebih dalam agar dapat diimplementasikan secara teknis. Lanjut ada fase desain, ini membuat rancangan teknis sebagai dasar sebelum proses coding dilakukan. Adapun fase coding, yang dimana tahap ini semua rancangan mulai diubah menjadi kode program yang dapat dijalankan. Nah, ada juga fase pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan web service berjalan dengan benar, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ada fase penyebaran. Pada tahap ini web service ini dipindahkan ke lingkungan produksi sehingga dapat digunakan secara nyata oleh pengguna. Seandainya tadi semua fase-fase ini sudah terlewati ya, dari fase pengujian sudah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang diminta, baru bisa masuk ke fase penyebaran. Gitupun buat masuk ke fase pengujian ini jika fase coding sudah selesai. Nah, mungkin untuk penutupnya sedikit kesimpulan dari saya, web service ini merupakan teknologi penting dalam sistem informasi modern karena memungkinkan integrasi antar aplikasi yang berbeda, platform secara efisien, aman, dan juga fleksibel. Dengan adanya web service, proses pertukaran data menjadi lebih mudah dan otomatis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.